Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gilang. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika. Nah, jadi di video kali ini saya bakal ngejelasin tentang tahap-tahap pembuatan rancangan atau desain aplikasi sebuah mobile ya teman-teman. Nah, jadi sebelum masuk ke tahap penjelasan desainnya, di sini saya bakal terlebih dahulu mendemokan aplikasi yang sudah berhasil saya buat. Maksudnya menemukan desain sebuah aplikasi yang sudah berhasil saya buat. Nah, di halaman pertama di sini kita ada welcome. Di sini tombol buat login. Dan kita coba login di sini. Nah, di sini saya menggunakan animasi seperti move di PowerPoint, tetapi di sini akan saya jelaskan nanti. Nah, ketika masuk ke menu ini, kita bakal coba ini buat ngeklik oke. Karena di sini hanya pendemoan, kita bakal coba klik di sini. Nah, ini adalah ibarat kita sudah selesai mengetik. Ini adalah username dan ini adalah password. Oke, kita coba login dan dia bakal masuk ke sini. Nah, ini adalah tampilan inti dari aplikasi kita nanti. Ini kita bisa geser, terus kita juga bisa geser ke bawah. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita jelaskan. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya bakal ngejelasin, pas awal langkah saya membuat, itu semua sudah saya catat di ibaratnya note di WA saya sini ya teman-teman. Jadi nanti akan ada beberapa atau malah sebagian besar yang kita merujuk pada catatan saya ini. Jadi sebelum-sebelumnya pas saya bikin ini, saya udah catat biar semakin mudah dalam penjelasan. Nah, oke. Di sini kita udah punya aplikasi jadinya. Di sini ada 5 page. Kemudian ini bakal saya jelasin langkah pembuatannya. Nah, dari awal saya tidak langsung membuat ini semua teman-teman. Tapi langkah awal yang saya lakukan adalah saya membuat template atau membuat komponen dari beberapa button dan juga cut yang ada di sini. Nah, sebelum membuat ini, saya terlebih dahulu membuat page yang isinya itu ada komponen 1 dan komponen 2. Nah, di sini adalah yang nantinya kita jadikan aset untuk menambahkan beberapa kebutuhan yang akan ada di halaman UI design kita. Nah, di sini kita membuat tombol button menggunakan rectangle. Kita bisa tekan ini, langsung diginikan, atau shortcutnya adalah kita cukup tekan R, lalu begini kan. Oke, ini adalah shortcutnya. Lalu untuk warna saya atur menggunakan warna ungu di sini. Untuk mengatur warna kita juga bisa atur sebebas kita. Kalau mau red bisa. Kemudian saya juga menambahkan text button di sini. Untuk teks kita bisa dari sini, atau untuk shortcutnya cukup tekan T. Lalu enter 2 kali. Sekali ternyata 1. Oke, lalu ketikkan di sini. Oke. Nah, untuk warna teks kita atur menjadi warna putih ya teman-teman di sini. Nah, setelah ini selesai, gimana sih cara jadiin ini tuh aset? Nah, cara jadiin dia aset adalah seperti ini ya teman-teman. Kita contoh. Ini kita kasih warna merah contoh. Nanti di ini bakal masuk ke bagian aset di sini. Kita lihat. Nah, di sini bagaimana caranya? Cukup diklik kanan, lalu di sini ada tulisan create component, cukup tekan. Nah, nanti dia bakal masuk ke bagian aset sini. Lakukan hal yang sama pada ini cut buat kategori dan juga cut buat yang nampilin kita mau belajar apa aja nanti. Nah, cukup klik kanan. Jadi tadi caranya adalah klik kanan, lalu karena ini udah ada, karena dia nggak ada, create komponen ya teman-teman.
Nah, ini kita hapus saja karena ini cuma sebagai contoh. Nah, ini juga sebagai contoh kita bikin line, kita bikin garis line, kemudian tekan shift biar dia lurus. Nah, setelah itu di atasnya ini kita tambahkan username aja. Kemudian sama halnya kita jadikan dia aset juga biar bisa dipakai nanti. Klik kanan juga, lalu create component. Nah, untuk yang bagian ini saya screenshot dari HP saya ya teman-teman, meskipun di sini HP saya Android. Oh ya, sebelum kita bikin ini semua, jangan lupa untuk mengatur kanvasnya ya teman-teman terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mengatur kanvas? Caranya adalah cukup tekan F. Lalu di sini kita pilih kita mau kanvas yang mana. Di sini saya memilih iPhone 17 ya teman-teman. Kita klik iPhone 17. Nah, di sini bakalan ada kayak kanvas atau ruang kerja kita nanti di sini. Ini kita hapus saja karena kita udah nggak mentingin itu lagi. Nah, di bagian aset mungkin saya cuma menggunakan aset ini. Setelah ini saya langsung membuat satu lagi seperti folder, yaitu UI design. Nah, disinilah nanti kita bakal bekerja untuk bikin aplikasi ini. Oke. Lanjut ke penjelasan yang ada di UI design ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita fokus ke page welcome dulu sama page login. Kita fokus ke dua ini dulu. Nah, langkah pertama untuk membuat ini adalah ya seperti biasa kita bikin dulu kanvasnya, yaitu cukup tekan F aja. Nah, setelah itu kita bisa terserah mau milih ukuran kanvasnya itu segimana. Jadi di sini karena kita aplikasinya mobile, jadi kita pilih iPhone 17 saja ya. Nah, kita pilih iPhone 17 seperti ini. Karena kita udah bikin, jadi kita nggak perlu bikin lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ubah title-nya di sini biar nanti gampang buat bedain di sini. Kita bikin aja ini welcome. Nah, setelah itu kita cukup menambahkan teks, kemudian untuk warna kita ganti di sini, kita tempelkan di sini. Oke, nah untuk aset ini kita dapatnya di sini teman-teman. Kita coba ya. Di Undraw. Seperti ini teman-teman. Nanti kita cukup download. Downloadnya jangan dalam bentuk PNG ya teman-teman, tapi download dalam bentuk SPG. Kita download. Nah, setelah udah ke download, kita drag aja dari file sini. Dari file sini nanti tuh kita drag, kita masukkan ke, sebentar ini kita close dulu karena kita udah tahu caranya. Kita close, kita masukin ke aplikasi kita. Nah, setelah itu baru kita atur ukurannya mau segimana terserah. Nah, biar dia tetap seperti ini, kita tahan tombol shift ya teman-teman. Di keyboard kita tahan tombol shift. Kalau tidak kita tahan tombol shift, dia bakal seperti ini teman-teman. Itu bakal jelek. Kita Ctrl Z aja. Nah, ini dua button ini kita cukup ambil di aset yang udah kita bikin tadi. Nah, kita kan udah bikin dua tadi kan di bagian komponen. Nah, ini udah ada dua kan, dan ini juga udah kita bikin sebagai aset. Udah kita klik kanan, create component. Nah, kita cukup masukkan aja lewat aset. Klik, kemudian insert. Nah, ini udah jadi. Oke, kita hapus saja karena kita udah bikin. Nah, untuk login ini, yang kedua ini, kita bikin lagi satu kanvas. Seperti biasa, ini kalau kita malas buat ngetik ulang atau nekan ini, kita cukup klik ini, lalu kita Ctrl C, Ctrl V, atau bisa juga Shift Alt. Nah, nanti dia tuh bakal otomatis kayak nge-copy paste gitu. Nah, sebentar. Shift Alt. Nah, seperti ini ya teman-teman. Karena kita udah ada di sini, jadi kita nggak perlu bikin lagi. Nah, untuk ini kita ambil dari
web yang tadi, yaitu undraw. Lalu kita tinggal drag dan masukkan ke bagian sini, lalu ukurannya kita sesuaiin. Nah, ini kita dapatnya di aset yang udah kita bikin di komponen tadi, di folder komponen. Nah, untuk yang kayak seperti ini, icon seperti ini, kita dapetinnya itu di web juga, yang namanya itu adalah SPG repo. Kita cukup ketikkan SPG repo seperti ini. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini ada, kita cukup sama kayak yang gambar tadi. Kita download SPG-nya. Ini sebagai contoh ya. Kita download. Nah, ini kan udah masuk. Kita tinggal drop and drag ke bagian web Figma yang direktori kerja kita tadi. Kita drag ke sini. Nah, begitu juga dengan password sama. Nah, untuk login di sini sama, kita juga bisa ambil di aset dan kita juga bisa copy paste di sini. Bisa shift alt lalu tarik ke sini. Nah, ini untuk keyboard ini saya screenshot di HP saya, dari HP. Jadi saya screenshot di HP, kemudian gambarnya saya potong, saya masukkan ke bagian luar sini. Nah, kenapa saya simpan di sini? Untuk transisi nanti yang akan saya jelaskan di next penjelasan. Oke, untuk 2 halaman ini penjelasannya sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke 2 halaman ini lagi. Nah, lanjut ke 2 ini. Seperti biasa, di sini kita tidak bikin lagi kanvasnya ya. Kita tidak masukin ini lagi. Tapi kita copy aja semua yang ada. Kepencet. Kita copy aja semua yang ada di sini. Kita copy, terus yang ini kita naikkan. Ini kan di luar nih. Nah, kita naikkan ke sini, ke atas. Kemudian yang bagian ini username sama password juga kita naikin ke atas. Nah, cuman yang unik di sini adalah di sini saya nambahin satu rectangle, di mana rectangle ini buat nutup username. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah buat animasi pas kita klik login nanti dia bakal ke sini. Nah, itu adalah kayak transisi gitu ya teman-teman. Pas kita ketik apa gitu di sini, dia langsung munculin ini. Tapi munculnya itu nggak kayak yang jelek, tapi dia bakal smooth ya teman-teman. Oke. Setelah itu ini juga sama, pas di bagian ini bedanya hanya kita buang aja yang ini biar nampilnya yang ini. Dan username sama password kita ganti aja jadi Gilang dan juga admin. Oke, ini sama juga kita copy. Nah, masuk ke bagian inti. Di bagian inti sini, kita bikin seperti biasa. Dari sini kita bikin pakai teks. Kemudian di sini, kita bikin pakai ellipse ya teman-teman. Ellipse-nya itu di... sebentar. Sini. Bikin aja ellipse 1. Nah, untuk avatar itu kita klik kanan, kemudian yang bagian plugin ini kita avatar quick add. Nah, ini kalau kita udah pernah gunain dia bakal tampilannya bakal seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau kita belum pernah menggunakan plugin avatar ini, nanti akan diarahkan ke bagian sini. Kemudian kita cari aja avatar quick add. Dia nanti bakal otomatis masuk ke sini. Tuh, dia nge-generate. Oh, ini sepertinya udah limit. Dia bakal otomatis. Nah, jika kita dapat karakter yang pumpan atau tidak sesuai, kita tinggal ulang caranya. Seperti sama, klik kanan, kemudian plugin, avatar. Ulang terus sampai kalian cocok dengan avatarnya, teman-teman. Nah, di sini juga sama. Di sini ada belajar pakai teks ya teman-teman. Nah, ini di bagian kotak-kotak sini itu saya menggunakan aset yang udah dibuat di komponen ini tadi. Nah, ini adalah asetnya untuk kategori. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada sedikit bayangan di bawah. Nah, cara bikinnya itu adalah
kita klik kanan, kemudian sama plugin, kemudian smooth shadow. Nah, bakal muncul seperti ini. Ini teman-teman sesuaikan aja ya. Tuh. Nah, untuk warna shadownya teman-teman sesuaikan seperti ini. Tuh. Oke, kalau udah selesai, tinggal ya seperti biasa kita klik kanan, terus create component. Karena ini udah sebuah komponen, jadi di sini nggak ada lagi create komponennya. Nah, setelah udah berhasil kita create komponen, dia bakal masuk ke bagian asset sini. Nah, kita tinggal tambahin aja. Insert, masuk deh. Nah, kalau selesai sini, kita tambahin aja ini ya teman-teman. Gambarnya ya, setelah tambahkan, kita buat 4 ya teman-teman. Nah, di sini, ini sebenarnya ada 4. Nah, ini ada 4 nih. Cuman, ini kita udah bikin menjadi scrollingnya itu udah kita bikin, jadi nanti hasilnya bakal bisa nge-scroll seperti ini. Tuh, ini juga bisa nge-scroll. Tuh. Nah, caranya adalah keempat bagian ini kita blok saja ya teman-teman. Kita bakal lihat untuk memastikan di sini. Ini udah lewat. Ini juga udah lewat. Oh iya, jangan lupa buat ngasih nama setiap komponen atau apapun yang kita grup ya teman-teman. Sini. Nah, ini tampilannya bakalan seperti ini. Seperti ini nanti. Nah, setelah itu kita grup. Kemudian kita klik kanan. Kita lihat di sini. Pergi ke part komponen lagi untuk membuat. Oh, ini sebenarnya bukan. Ini setelah kita copy, kita bikin. Sebentar teman-teman. Ini bagian atur prototype, nanti bakal saya jelasin. Nah, ini dia. Pertama kita blok dulu semua cut 1. Cut 1 ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini kita blok. Kemudian kita masukkan ke homepage. Karena bagian yang luar sini itu tuh belum masuk ke homepage. Jadi adanya tuh di sini teman-teman. Jadi kita drag, kita masukkan ke homepage. Setelah masukkan ke homepage, di prototype ini ada yang namanya scroll behavior ya teman-teman. Nah, nanti yang bagian ini karena kita udah bikin, jadi kita ambil referensi dari sini aja. Nah, ini kan kita udah sebentar. Sini aja. Kita kan udah bikin teman-teman. Kita klik kanan aja. Terus ini kita aktifkan biar dia bisa di scroll. Sebentar. Ini agak nge-lag ya. Nah, biar dia bisa di scroll, kita aktifkan frame selection-nya teman-teman. Nah, setelah itu yang bagian overflow, karena kita ingin scroll-nya itu ke samping, kita bikin jadi horizontal. Nah, seperti ini bakal hasilnya. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Kita bisa ke sini. Nah, untuk dia supaya bisa ke atas, lakukan hal yang sama, yaitu blok seluruh komponen yang ada di homepage. Blok seluruh komponen yang ada di homepage. Kemudian klik kanan. Setelah diklik kanan, aktifkan frame selection-nya. Nah, setelah diaktifkan, ini overflow-nya ganti dari no scrolling menjadi vertikal. Karena kita ingin dia tuh scroll dari atas ke bawah ya teman-teman. Nah, hasilnya bakalan jadi seperti ini. Semua bakalan ngikut karena tadi kita blok semuanya teman-teman. Nah, sekarang ini adalah bagian terpenting. Kita bakal aktifin
prototype-nya. Jadi kalau kita klik ini, larinya bakalan kemana? Kalau kita klik ini, larinya bakal kemana? Kita bakalan jelasin, teman-teman. Nah, mari kita lanjutkan ke bagian prototype yang nyambung-nyambunginnya, teman-teman. Tunggu dulu, tapi sebelum kita lanjut ke situ, tadi yang kita bawa bikin scroll behavior-nya, di sini, ini kita tarik, yang garis biru ini kita tarik, kita sampaikan ke sini. Nah, ini bakal jadi pembatas nanti buat kita scroll-nya ya, teman-teman. Nah, habis itu yang overflow ini kita ganti. Tadi yang di sini jadi horizontal, yang di atas ini, atas ke bawah ini jadi vertikal. Oke, di sini kita lanjut. Karena saya udah bikin, maka saya bakal jelasin aja sedikit demi sedikit. Nah, di sini kita tekan aja tombol plus yang ada di sini. Setelah ditekan tombol plus, arahkan garis ini ke page yang ingin kita masukkan setelah ngeklik ini. Nah, misal setelah tekan login ini dia kemana? Nah, dia bakal larinya ke sini. Nah, untuk di sini yang saya bikin adalah di bagian username atau password. Nah, di mana ini fungsinya kalau kita klik adalah ingin menaikkan keyboard ini ke sini dan juga ini bakal otomatis ke atas dan gambar orangnya ini akan hilang. Nah, yang bagian terpenting adalah jangan lupa untuk menambahkan transisinya ya, teman-teman. Di sini di garis ini, garis warna biru ini kita klik. Kemudian untuk animasi kita pakai yang Smart Animate ya, teman-teman. Semuanya kita pakai yang Smart Animate. Nah, ini adalah alurnya. Kalau kita klik ini dia bakal ke sini. Nah, ini adalah tombol back ya, teman-teman. Jangan lupa tombol back. Oh, di sini kita lupa menambahkan tombol back. Kita bakal copy paste aja yang ini. Ini kita copy paste aja ke sini. Sebentar. Di sini. Kemudian yang tulisan ini kita agak sedikit geser aja. Nah, ini nanti ini jangan ke sini, tapi ke sini. Oke. Nah, semuanya jangan lupa untuk ditambahkan Smart Animate ya, teman-teman. Karena ini penting biar animasinya itu keren. Oke, udah selesai semua. Di sini ini adalah alurnya. Ketika kita tekan login, dia maka akan ke sini. Ketika kita tekan username, maka keyboardnya akan muncul. Dan ketika kita tekan keyboard ini, kita mengetik, maka yang ini akan hilang dan digantikan dengan yang ini. Nah, seperti ini. Ketika kita tekan login, maka larinya akan ke sini. Mari kita jalankan, teman-teman, untuk menguji. Kita tekan button ini ya, button play ini. Oke, kita tunggu sebentar. Apakah akan berhasil, teman-teman? Oke, ini adalah hasil ketika kita udah run desainnya. Oke, di sini kita bakal, oh ini kayaknya salah, teman-teman. Ini kenapa halaman pertama? Oke, sini ya, kita kan. Kita tunggu. Oke, ini adalah tampilan awal dari desain yang udah kita buat. Sekarang saatnya kita untuk mengaplikasikan. Nah, di sini kita login. Nah, tombol button loginnya bakalan turun. Ini adalah efek dari transisi yang kita kasih tadi. Nah, setelah ini kita bakal coba buat tekan antara dua ini, maka dia akan naik dan tombol button loginnya juga akan naik dan keyboardnya akan muncul. Kita coba klik sini. Oke, dia udah naik, teman-teman. Nah, ini analogikan kalau kita ngetik di sini ya, kita ngetik password sama username. Tuh, dia bakal muncul. Kemudian kita login dan masuk ke main aplikasinya ya, teman-teman. Aplikasi intinya. Di sini kita bisa scroll ke atas ke bawah. Di sini juga kita bisa scroll ke samping kiri dan juga ke samping kanan. Nah, kita bakal coba tombol back. Backnya berhasil juga.
Oke, mungkin teman-teman cukup sekian dari penjelasan aplikasi, desain aplikasi yang udah berhasil saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.